Saya bukan sarjana S1 tapi saya diploma. Wih, kok keren ya fiturnya ini? Ih, kok gampang, ternyata pakai ini ternyata lebih mudah gitu loh. Orang di lapangan lagi sibuk disuruh pelatihan gitu. Ini gimana sih gitu. Mereka tuh sebenarnya pengen lagi ikut pelatihan, ternyata menarik. Halo, kembali lagi di podcast Nindya. Tempatnya para insan India dan pemuda BUMN untuk mendapatkan segala macam informasi dan mendengarkan diskusi dari berbagai bintang tamu yang inspiratif. Bersama saya, JJ, sebagai host di sini, dan tentunya di sini ada bintang tamu spesial yaitu Bapak Andri Suhendar yang saat ini menjabat sebagai Strategic Advisor Nindya Learning Center. Halo Pak Andri, Halo. gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah gini Pak, penonton podcast Nindya ini mungkin ada beberapa yang belum kenal sama Pak Andri. Boleh diperkenalkan secara singkat Pak diri Bapak gitu. Dan mungkin boleh sedikit dijelaskan juga awal masuk Nindya Karya ini seperti apa perjalanannya Pak. Baik Mbak, makasih. Saya masuk dari, ini langsung saja ya, mungkin kita perkenalan diri saya. Nama saya Andri Suhendar. Saya sekarang menjabat sebagai Strategic Advisor NLC, Nindya Learning Center. Sebelum saya menjabat, saya NLC, saya dulu adalah General Manager Divisi Gedung. Sebelumnya juga GM Divisi Properti. Kemudian dulu juga pernah menjadi GM wilayah 5 Makassar, Ambon dan Papua. Awal masuk ya. Waktu itu saya masuk tahun 2005. Artinya saya udah 21 tahun ya Iya, di Nindya Karya, dan waktu itu saya masuk posisinya adalah diploma. Saya bukan sarjana S1 tapi saya diploma. Dan yang lebih spesial lagi nih ceritanya. Saya itu berangkat masuk dari Nindya Karya adalah sebagai subkontraktor Nindya Karya. Oh, sebagai super. Yes. Jadi kebenaran dulu saya salah satu subkontraktor di Nindya Karya yang ada di proyek Fakultas Psikologi UI. Nah di situ saya sebagai vendor dari arsitektur plafon dan fasad. Jadi termasuk kunci-kunci kalau nggak salah itu saya sebagai vendornya Nindya Karya. Mungkin dulu PM-nya tertarik atau bagaimana, kemudian saya ada lowongan, yaitu tentunya dari proyek dulu, kemudian dari proyek itu vendor, terus proyek saya jadi asisten pelaksana Mbak. Jadi saya jadi asisten pelaksana, saya jadi pelaksana, kemudian saya jadi SEM-SOM, lengkap lah sampai dengan posisi sekarang gitu. Wah. Artinya perjalanan selama 20 tahun ini udah cukup banyak Mbak. Siap. Berarti sudah sangat banyak pengalaman Bapak ya, mulai dari yang sebelumnya di luar Nindya Karya akhirnya berjodoh ya Pak, Ya. hingga sampai saat ini. Di luar Nindya Karya mungkin kurang lebih saya hanya 1 tahun. Oh gitu. Hanya 1 tahun setengah kalau nggak salah. Tapi di Nindya Karya ini itu saya 20 tahun, hampir 21 tahun saya di Nindya Karya. Dan banyak suka duka yang
saya alami, tapi alhamdulillahnya banyak sukanya yang dialami dibandingkan dukanya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Oke, pengalaman iya. Bapak ya. Nah, berlanjut ke ini ya Pak, yang topik yang kita bahas. Oke. Pada saat ini kan Bapak menjabat sebagai Strategic Advisor Nindya Learning Center nih Betul, Pak. betul. Sebenarnya atau kita singkat NLC ya Pak ya? Ya, lebih NL gampang NLC aja, Iya, Mbak. baik. Kalau NLC sendiri sebenarnya peran dan fungsi utamanya itu apa sih Pak untuk Nindya Karya gitu? Ya, tujuan NLC itu adalah sebagai pusat pembelajaran insan Nindya Karya secara internal, tentunya untuk mengembangkan kompetensinya. Terus apa tadi, memiliki peran ya, peran apa namanya, peran bagi di Nindya Karya tentunya. Iya. Perannya NLC adalah yaitu menciptakan budaya belajar yang tentunya bukan belajar yang sekedar disuruh gitu baru belajar, tapi merupakan salah satu lebih apa namanya, Membangun budaya. membangun Iya, Pak, budaya ya. yang tentunya berkelanjutan, baik itu melalui program secara misalnya latihan atau sharing session mungkin, ataupun dengan menggunakan digital platform gitu ya. Itu mungkin mungkin teman-teman tahu kalau kita di Nindya Karya sudah punya LMS Learning Management System, dan tentunya itu sangat membantu buat teman-teman atau karyawan insan Nindya untuk menggunakan platform tersebut. Itu sih apa namanya, peran dan tentunya tujuan dari mana namanya NLC tersebut. Yang pasti NLC memberikan apa namanya, peran penting untuk mempersiapkan SDM yang tentunya sesuai dengan tujuan dan visi dan misi Nindya Karya secara berkelanjutan. Tentunya seperti itu. Kita NLC selalu berpegang teguh terhadap visi dan misi dari perusahaan kita ini. Oke, siap. Tadi ada hal yang menarik. Tadi Bapak sampaikan ingin menumbuhkan rasa keingintahuan atau rasa belajar karyawan yang saat ini mungkin sudah aktivitasnya bekerja, pulang, bekerja. Tapi lewat NLC sendiri ingin ditumbuhkan rasa keingintahuan para pekerja terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau misalnya dari program NLC sendiri, Pak, contoh apa sih fasilitas yang difasilitasi oleh NLC, program pembelajarannya? Karena kan untuk karyawan sendiri banyak nih, Pak, program pembelajaran. Mungkin ada yang butuhnya di bidang peningkatan secara personal atau peningkatan secara teknik kayak gitu Pak. Kalau yang dari NLC sendiri seperti apa? Biasanya kita itu kan selalu ada dasarnya ya untuk mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh karyawan kan. Nah biasanya kita ada namanya LNA, Learning Need Analysis. Jadi itu semacam seperti kuesioner ya, tapi lebih detail, lebih mengarah, dan itu biasanya digunakan oleh Human Capital atau NLC untuk kira-kira komposisi atau apa saja yang dibutuhkan atau pelatihan apa saja yang dibutuhkan untuk karyawan atau insan Nindya Karya gitu loh. Seperti halnya misalnya dari keteknikan ya, misalnya contohnya aja yang simple kayak kemarin Site Operational Manager SOM, ternyata dari Learning Need Analysis semuanya banyak di proyek, ternyata yang paling banyak dibutuhkan itu adalah pelatihan SOM. Kenapa? Karena memang sangat kurang gitu. Yang ada misalnya yang sudah ada pelatihan misalnya SAM, tapi SOM ini belum gitu loh. Nah, disitulah kita buat pelatihannya. Pelatihannya itu juga bukan cuma sekedar pelatihan, tapi ada beberapa step by step pentahapannya, sehingga teman-teman itu tadi seperti disampaikan, budaya belajar yang tentunya bukan hanya sekedar ya habis belajar tutup buku, close ya kasih, tapi lebih budaya belajar ini bukan hanya sekedar teori, praktek, tapi juga pengalaman yang didapat dari teman yang saling berkolaborasi, ada sharing session, komunikasi, FGD dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih paham atau lebih banyak mengenal problematika dan dapat juga
solusi yang didapat untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada di proyek atau di lapangan. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang untuk pembelajaran yang dirancang oleh Nindya NLC ini memang sudah sesuai apa yang dibutuhkan karyawan gitu ya Pak ya, yang baik yang di lapangan ataupun yang di kantor gitu ya? Iya, tentunya seperti itu, Mbak. Karena tadi saya bilang kan ada learning need analysis, kemudian gap kompetensi yang tentunya dari situ bisa kelihatan, misalnya seorang karyawan A gitu ya, ternyata dia sudah kerja selama sekian tahun, kok masih seperti ini saja butuhnya gitu. Jadi dia butuh pelatihan A, B, C, D. Nah itu di situ nanti kelihatan tuh gap kompetensinya, butuh pelatihan apa saja, mulai dari yang basic, teknik, bahkan sampai dengan soft skill, Mbak. Itu sangat penting karena kalau kita lihat ya, mungkin ambil contoh lah mungkin bukan karya BUMN karya yang lain gitu ya, misalnya kayak bank gitu kan. Dia tuh ketika pertama malah lebih masuk karyawan itu dia langsung tuh masuk ke mana namanya dikembangkan gitu, itu manajemen trainingnya itu bener-bener dia ikut pelatihan yang berapa hari gitu ya, kayak mungkin nanti di tempat lain PP University itu udah ada. Nah itu harusnya nanti kita juga seperti itu gitu, jadi lebih gap kompetensinya itu nggak terlalu banyak, tapi dia sudah dapat step by stepnya terus, artinya terstruktur lah istilahnya gitu. Iya. Sangat menarik sekali ya Pak. Berarti Nindya Karya ini tidak hanya mempersiapkan karyawan saat ini saja, tapi untuk jangka panjang ya Pak ya? Betul, berkelanjutan tentunya Mbak. Makanya diperlukan SDM yang mempunyai DNA talent pool yang kompeten. Makanya dibutuhkan lah itu pelatihan-pelatihan dari NLC tersebut. Bahkan kedepannya NLC juga tentunya punyai raport itu dalam arti ketika dia sudah melakukan atau mengikuti pelatihan A, B, C yang sudah diikuti itu, baik itu pelatihan mandatory ataupun secara umum, itu akan terlihat nanti dia punya raport. Progresnya ya Pak ya? Ketika itu sudah ada semua gitu kan, jadi nanti HC ataupun BOD bisa memutuskan si A ini, karyawan ini cocok di sini ataukah seperti apa gitu. Karena kita sudah punya datanya, oh ini yang cocok di sini. Ini, dan tentunya ada pengalaman yang tentunya nanti bisa menambah raport dari si dia ini, oh dia udah pengalaman ini, dia sudah punya ini dan lain sebagainya. Jadi tentunya seperti yang tadi dibilang, punya kompeten yang berkelanjutan terus. Gitu. Baik, siap. Tadi kan Bapak sampaikan sudah menyediakan berbagai program pembelajaran bagi karyawan untuk menumbuhkan rasa keingintahuan atau rasa ingin belajarnya gitu Pak. Betul. Nah, sejauh ini apakah ada tantangan Pak yang dialami gitu selama perjalanannya? Karena memang era digitalisasi ini kan sangat naik turun ya Pak ya, bisa mempermudah untuk belajar ataupun malah mempersulit, tergantung kita melihat perspektifnya. Betul. Gimana menurut Bapak? Jadi memang rata-rata ya memang ya karyawan itu kan berbeda-beda ya, banyak sekali, ada yang di lapangan atau yang di kantor gini juga, artinya memang sangat dibutuhkan apapun itu tetap digital platform kan. Kita punya LMS, LMS itu learning management system, merupakan suatu pusat pembelajaran yang tentunya memang sekarang ini kondisinya saya sedang upgrade lagi. Yang upgrade, kenapa? Karena mungkin teman-teman ya apalagi yang dari proyek yang tadi dibilang misalnya pelaksana SOM itu sangat susah tuh pakai digital platform, tapi kan mau nggak mau kita harus mengikuti, bukan kita paksa tapi kita buat lebih menarik. Artinya orang atau karyawan yang di lapangan itu dengan menggunakan LMS tersebut, dia bukan merasa apaan sih nih terpaksa gitu kan, tapi lebih kok keren ya fiturnya ini, kok gampang, ternyata pakai ini ternyata lebih mudah gitu loh, terus kita juga gampang mengingatnya gitu loh. Jadi mungkin kalau ini bukan ini ya, tapi menggunakan merek, misalnya kita menggunakan handphone gitu, yang gampang apa sih gitu loh, misalnya kita pakai iPhone dibandingkan Android gitu kan, OS-nya kan lebih gampang kita menggunakan ini, tapi lebih mudah diingat. Benar. Meskipun harganya mahal, gitu kan. Tapi kan terlepas dari tersebut, kita ingin mempermudah semuanya sehingga
teman-teman itu mendapatkan hasil yang lebih baik dari pembelajaran tersebut gitu. Jadi itu akan kita upgrade terus platform digital tersebut. Mungkin nanti ada tambahannya, saya akan mencoba menggabungkan, kami akan mencoba menggabungkan platform tersebut sebagai bentuk knowledge management system. Jadi terpusat semuanya pengetahuan yang ada di India Karya gitu. Bahkan ke depannya nanti aja saya ceritanya. Wah, ada rahasia ada nih. rahasia nanti. Sebentar, sebelumnya nanti mungkin ada spill dikit. Oke deh, berarti nanti akan ada podcast selanjutnya ya Pak untuk ngebahas ini ya. Mudah-mudahan, kita lihat aja nanti. Oke deh, luar biasa sekali tadi ya. Terima kasih banyak Pak Andri. Tadi sudah menjelaskan beberapa hal terkait apa sih Nindya Learning Center itu dan untuk apa sih dan seberapa penting Nindya Learning Center ini untuk mempersiapkan karyawan-karyawan kita untuk menapaki dan memberikan karya untuk bangsa Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita ada sesi inbox nih Pak. Inbox. Jadi ada beberapa pertanyaan netizen atau pertanyaan dari Insan India yang bertanya terkait atau yang berkaitan dengan NLC itu sendiri. Seperti itu ya Pak. Inbox, Oke, ya. kita spill aja deh pertanyaan inboxnya apa. Yang pertama ada dari @txt from Billy. Min, NLC itu sebenarnya tempat belajar atau tempat nambah tugas? Bertanya dengan nada halus, monggo silahkan dijawab Pak. Kalau Mbak yang nanya barusan memang halus, kalau dia yang nanya belum tahu. Oke, NLC itu sebenarnya tugas belajar atau tempat nambah tugas. Jadi NLC itu adalah memang tempat pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi gitu loh. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau nambah tugas ya benar memang kita nambah tugas, tapi nambah tugasnya itu adalah buat kepentingan diri sendiri. Ya memang ada buat perusahaan juga, tapi yang terpenting adalah jadi ada 3 sebenarnya di NLC itu ya. Trainer, trainee, dan training. Jadi trainer trainer itu yang mengajar, trainee itu yang diajarkan, dan training itu adalah prosesnya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya tempat belajar atau tambah tugas, jawabannya itu adalah bahwa NLC adalah pusat pembelajaran dengan 3T tadi ya, untuk meningkatkan kompetensi karyawan Insan Nindya Karya. Gitu. Oke deh, siap. Berarti memang tempat belajar ya Pak, untuk diri sendiri dan untuk perusahaan. Betul. Oke, lanjut next. Ada pertanyaan kedua dari @mrs_yap. Ada nggak sih Min karyawan yang awalnya ikut karena disuruh, tapi akhirnya malah ketagihan ikut pelatihan Pak? Wah, ini menarik ini. Menarik. Sebenarnya kemarin jadi gini. Ketika kita melakukan pelatihan. Saya ambil contoh kemarin pelatihan SOM gitu ya, Asset Operational Manager di Ciawi kalau nggak salah ya. Kita adakan di sana selama 3 hari atau 4 hari kurang lebih. Itu pertamanya mungkin mereka itu orang di lapangan lagi sibuk disuruh pelatihan gitu. Ini gimana sih gitu. Terus wah nggak bisa, berat pelatihan apa lagi sih, kita di sini juga udah pengalaman banyak gitu. Itu banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Tapi ketika dia sudah mengikuti pelatihan, prosesnya bagaimana cara diskusinya, kemudian sharing sessionnya, terus kemudian macam-macam yang kita adakan di sana gitu. Kemudian kita punya evaluasi kan. Evaluasi itu namanya Kickpatrick. Kita ada level 1, 2, 3 sampai dengan 5. Kita lihat ternyata feedback evaluasi itu ada berupa feedback juga. Dari feedback itu terlihat sekali jelas bahwa mereka tuh sebenarnya pengen lagi ikut pelatihan. Ternyata menarik gitu loh. Kemarin katanya nggak suka gitu kan, buat apa sih pelatihan, tapi ketika dia ikutin itu mereka malah kok enak ya pelatihan di sini gitu ya. Meskipun karena gini, ketika sedang melakukan pelatihan HP di silent gitu kan, sehingga lebih
lebih fokus gitu. Fokus. Dan mereka tentunya ketika mereka ya itu ada feedback segala macam itu kan salah satu metode tersebut, itu bilang mereka ingin lagi, ingin nambah, ayo dong ada lagi gitu, ayo dong apaan gitu kan, kapan lagi nih pelatihan apa lagi sih, kami mau ikut dong gitu loh. Itu ada feedbacknya, nanti bisa kita berikan juga. Nah itu ada. Nah ternyata nggak apa namanya nggak sesulit itu ya, jadi memang lebih apa ya, ketagihan lah istilahnya gitu loh. Saya juga seperti itu Mbak. Jadi dulu saya itu kebetulan saya juga jadi project manager sebelum menjabat gitu ya. Bahkan itu di PP University itu pelatihan itu kurang lebih kalau nggak salah itu 14 hari kalau nggak salah itu benar-benar digodok di sana. Nah itu pertama sehari 2 hari 3 hari 2 hari itu waduh itu bosennya segala macam, tapi ketika ikuti sampai akhir, oh gini ya. Dan ketika melewati masa-masa itu kita ini rindu gitu, kangen gitu. Nah itu nanti akan ketika teman-teman Insan India Karya mengadakan atau mengikuti pelatihan yang dari NL segala yang banyak nanti ada ke depannya, tentunya itu akan menjadi menarik. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Kita tunggu ya Pak. Oke, next pertanyaan dari @mumu_74. Kasih satu kalimat buat karyawan yang masih mikir nanti aja deh belajarnya. Aduh, ini kalau begini ya tadi satu kalimat, basi. Basi banget ya Pak. Ya, menurut saya gini, kita diberikan pelatihan ya kan gratis buat meningkatkan kompetensinya si karyawan sendiri. Untuk apa sih? Kan buat dia juga sendiri, kalau buat diri sendiri. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dia. Tentunya hasilnya apa? Nanti kan KPI dia, jalur career path dia itu naik terus gitu kan. Kalau sesuai dengan kompetensinya kan nggak mungkin. Pasti kan akan terus secara bertahap ya kan, naik terus sehingga tentunya akan menguntungkan diri sendiri gitu. Jadi nggak ada istilahnya tadi nanti aja deh gitu. Kalau menunda-nunda itu kan sesuatu hal yang kurang baik gitu loh. Jadi menurut saya, makanya saya bilang tadi nggak baik lo basi aja udah hari gini gitu kan. Jadi mendingan sekarang dengan adanya pelatihan tersebut, saya sih berharap teman-teman atau Insan India Karya ini mengikutinya dengan semangat, relax, have fun dan lain sebagainya aja. Tentunya nanti lambat laun dia akan mendapatkan keuntungan buat diri sendiri, meskipun perusahaan juga pasti dapat keuntungan, tapi kan itu akan simultan kan, ada otomatis gitu loh, dan itu akan terus berkelanjutan terus sampai dengan jalur karir dia mentok, mungkin jadi direksi atau seperti apa gitu Mbak. Oke deh Bapak, berarti memang benar ya Pak ya, untuk program belajar ini yang diadakan NLC ini tidak hanya untuk menguntungkan karyawan atau menguntungkan perusahaan, tapi untuk diri sendiri juga dalam menapaki jejak karir ke depannya. Betul, gitu sangat ya Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dari netizen-netizennya tadi yang sudah bertanya nih terkait dengan hal tersebut. Nah, kedepannya nih Pak, kira-kira apakah ada program apa lagi nih dari NLC untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Nindya Karya? Oke, sekarang itu kan NLC itu atau Nindya Learning Center seperti tadi saya sampaikan adalah sebagai pusat pembelajarannya. Ke depan itu kami ingin membentuk atau lebih NLC itu lebih besar lagi, membentuk suatu istilahnya suatu mungkin istilahnya kalau sekarang itu adalah corporate university. Kedepannya nanti NLC akan ke situ gitu. Kalau kita lihat nanti roadmap-nya ke depan 5 tahun ini, saya akan pertama fondasinya dulu. Setelah fondasi, ekspansi, baru nanti mulai
growth atau tumbuh dan berkelanjutan gitu. Jadi memang ke depan itu akan pembelajaran NLC itu menjadi korpu sebagai lembaga yang membentuk DNA DNA si talent pipe insan India Karya. Yang kedua adalah tempat sertifikasi baik internal maupun eksternal. Wah, keren banget tuh Pak. Yang ketiga adalah sebagai lembaga profit center. Jadi profit center itu bukan hanya divisi lain memberikan keuntungan, tapi NLC juga bisa memberikan keuntungan buat perusahaan. Kedepannya seperti itu sih. Tentunya kita nggak mungkin berjalan sendiri. Ada mitra strategis yang istilahnya learning partner ya, yang tentunya bisa memberikan berbagai macam program pengembangan, mulai dari soft skill, kemudian nilai ini soft skill, hard skill, dan tentunya ilmu-ilmu yang banyak di luar sana yang tentunya bisa digunakan oleh insan Nindya Karya ke depannya gitu loh. Satu lagi, di dalam ini ada yang lebih menarik, di dalam corporate university tersebut bukan hanya sebagai akademi learning academy saja. Ada satu hal yang nanti lebih menarik adalah sebagai pusat inovasi dan research and develop. Jadi nanti inovasi yang ada, seluruh inovasi itu dia akan kita masukkan ke dalam corporate university tersebut, sehingga nanti akan lebih menjadi satu kesatuan, berkolaborasi lah gitu semuanya, dan itu sangat ke depan nanti akan lebih memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian digabungkan dengan mungkin tadi saya udah ngomong semacam knowledge management system. Nah, itu akan menjadi lebih besar lagi satu kesatuan, sehingga nanti semuanya itu akan kebentuk di dalam fondasinya si corporate university gitu. Jadi step by stepnya akan kita coba lalui, mulai nanti dari struktur organisasi, kurikulum di awal ya, pembentukan istilahnya blueprintnya nanti corporate university itu akan kita siapkan gitu loh. Gitu. Sudah matang sekali progresnya ya Pak, sepertinya nih progres kedepannya tuh sudah. Ya, sebenarnya kalau dibilang matang itu masih belum Mbak, tapi maksudnya gini, melangkah ke sana itu kita bukan main-main, kita buat seserius, tapi tetap mengikuti aturan-aturan atau tata kelola yang baik. Dan saya berharap nanti ke depan ya disetujui lah oleh BUD, dan tentunya ini akan menjadi sangat menarik untuk teman-teman belajar gitu ya, untuk teman-teman belajar baik secara internal maupun eksternal, karena itu kan semua udah nanti secara universitas udah sangat luas, besar gitu. Sekali juga betul, ya Pak ya. Betul. Kita doakan ya Pak, semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan bisa diwujudkan satu persatu, step by step. Mudah-mudahan ya, nanti kita di NLC juga tentunya dengan tim sekarang berjuang untuk menembus ke arah sana gitu. Nah, pesan terakhir nih Pak, untuk insan Nindya, harapannya seperti apa agar mendapat insight ataupun pemahaman untuk semangat yang terus-menerus atau belajar berkelanjutan. Oke. Buat teman-teman di lingkungan Nindya Karya, ya kami berpesan untuk budaya belajar dari masing-masing individu karyawan itu diterapkan. Jadi memang bukan baru ada pelatihan baru ikut belajar gitu kan, tapi budaya belajar ini ditanamkan di hati masing-masing gitu. Bukan hanya pelatihan saja, tapi mulai dari
banyak kan tadi saya bilang di learning management system itu keluar kan itu jadi knowledge management itu banyak sekali gitu, dan itu yang bisa dipelajari bukan hanya pada waktu jam kerja, itu bisa dibuka di handphone atau di tab. Nah itu kita bisa belajar dari situ gitu loh. Jadi belajar itu adalah kalau istilah dibilangnya ya tadi push your limit until Unlimited. yes, betul. Jadi itu yang terus saya di diri saya ya, itu saya kembangkan terus supaya belajar itu bukan sesuatu hal yang dipaksa gitu, tapi secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi kita di sekarang dan tentunya di yang masa mendatang, yang ya, Pak. mendatang gitu. Itu aja dari saya kira-kira, mungkin itu Mbak. Atau ada lagi? Oke, ya terima kasih banyak Bapak Andri Sama-sama. sudah meluangkan waktunya dan berbincang-bincang kepada penonton setiap podcast Nindya Karya, karena hari ini yang Bapak sampaikan sangat amat bermanfaat dan banyak hal-hal baru mungkin yang baru kita ketahui terkait dengan progres Nindya Learning Center itu sendiri. Dan ada satu kalimat yang cukup menarik untuk kita untuk kita pahami dan kita jadikan patokan. Tadi apa Pak yang pertama? Budaya belajar. Budaya belajar yang pertama. Ya. Lalu ada kedua Pak, yang slogan yang saya ingat sampai sekarang. Push your limit until unlimited. Oke deh, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktunya. Ya. Itulah tadi podcast kita bersama Bapak Andri Suhendar selaku Strategic Advisor Nindya Learning Center. Semoga peran NLC kedepannya semakin memberikan manfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Sampai berjumpa di podcast Nindya berikutnya. Bye.